Presiden Prabowo Subianto diagendakan bertemu dengan Deputi Gubernur BI yang baru, Thomas Ciwandono, di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Kautsar Prabowo langsung dari Istana Negara Jakarta. Kita sapa Kautsar. Selamat siang Kautsar. Apa saja poin yang kira-kira akan dibahas antara Presiden dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang terpilih? Ya, Jose dan juga pemirsa, terkait dengan pertemuan atau agenda pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Thomas Ciwandono, saat ini kami masih mendalami terkait kepastian waktu dan lokasinya. Dan memang saat ini tempat saya laporkan yaitu di Istana Negara memang terpantau landai, belum ada tanda-tanda kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto ataupun kedatangan dari Thomas ataupun kedatangan dari menteri-menteri yang hendak bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan memang tadi Thomas Ciwandono telah disahkan oleh DPR RI sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dan nantinya Thomas akan dilantik di Mahkamah Agung dalam waktu dekat. Dan Thomas sebelumnya memang sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada Senin 26 Januari 2026. Dan saat itu Thomas membeberkan sejumlah program-program strategi ke depannya yang nantinya akan ia lakukan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dan diketahui bahwa Thomas mengusung strategi atau 5 strategi yang disebut sebagai gerak, di mana strategi ini menggabungkan kebijakan moneter dan fiskal untuk perkembangan atau pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ke depannya. Dan diketahui juga bahwa si Thomas ini merupakan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, di mana kekuatan Thomas dalam ekonomi fiskal ini mampu memperkuat dalam sektor moneter begitu. Dan terkait dengan pemilihan atau keterpilihan Thomas ini, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahkun sempat menegaskan bahwa terkait dengan terpilihnya Thomas ini atau dipilihnya Thomas ini bukan berdasarkan atas kedekatan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Thomas yang merupakan memiliki hubungan keponakan begitu. Namun lagi-lagi Misbahkun menegaskan bahwa keterpilihan Thomas ini karena Thomas merupakan profesional dalam hal atau sektor ekonomi begitu. Dan berdasarkan beberapa jabarannya terkait dengan program strategi kedepannya, memang Thomas layak dipilih sebagai asisten Gubernur Bank Indonesia kedepannya dan mengalahkan 2 asisten atau 2 Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yaitu Kartiko Yono dan Solikin M. Juhro begitu. Dan nantinya Thomas akan dilantik di Mahkamah Agung dalam waktu dekat begitu. Dan usai fit and proper test kemarin, Thomas sempat menanggapi terkait dengan pertanyaan awak media mengenai keraguan masyarakat mengenai independensi, karena memang banyak masyarakat yang melakukan terkait independensi Thomas ini yang nantinya akan menjadi Gubernur Bank Indonesia, Deputi Gubernur Bank Indonesia. Namun Thomas sudah menegaskan juga dalam paparannya bahwa ia akan menjamin terkait independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral begitu. Dan Thomas juga sudah membeberkan langkah-langkah ke depannya untuk menjaga independensi dan untuk menjaga independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Sehingga dari hasil paparan itu, Komisi 11 secara musyawarah dan mufakat telah memutuskan bahwa Thomas ini juga layak karena sejumlah atau seluruh parpol di fraksi di Komisi 11 juga sepakat bahwa Thomas ini menjadi asisten Deputi Gubernur Bank Indonesia mengalahkan 2 senior Deputi Gubernur Bank Indonesia lainnya begitu. Dan saat ini kami masih mendalami terkait dengan pertemuan Thomas dengan Prabowo Subianto ini apakah akan digelar pada hari ini, dan memang lokasi di mana saat ini kami masih mendalami. Namun kami menegaskan bahwa Thomas saat kemarin di DPR sudah menegaskan terkait independensinya untuk menjadi asisten Deputi Gubernur Bank Indonesia. Berikut adalah pernyataan dari Thomas Ciwandono. Saya melewati fit and proper itu melalui dan mengikuti segala peraturan dan perundangan yang sudah ada. Di sini saya ingin sampaikan sekali lagi komitmen saya untuk menjaga independensi Bank Sentral dan juga seperti saya katakan kemarin di proses fit and proper menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman media yang selama ini mengikuti berita ini. Saya terima kasih untuk berita-berita yang objektif,
yang terukur dan karena itu penting juga supaya masyarakat tahu cerita sebenarnya selama ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ke teman-teman semua. Jose dan juga pemirsa, terkait independensi ini juga cukup menarik bahwa Thomas ini menegaskan bahwa dirinya sudah keluar dari Partai Gerindra pada akhir 2025. Dan terkait dengan jabatannya sebagai bendahara umum juga tegaskan bahwa ia sudah keluar pada Maret 2025. Dan untuk penggantinya nanti saat ini memang di lingkungan istana juga sedang ramai dibicarakan bahwa terkait penggantinya Thomas sebagai Wakil Menteri Keuangan ini kadang-kadang ada ya nama yaitu Juda Agung yang merupakan sebelumnya sebagai asisten Deputi Gubernur Bank Indonesia, di mana nama Juda Agung ini juga sudah dibunyikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Sadewa yang menegaskan bahwa salah satu nama yang akan menggantikan Thomas yaitu adalah Juda Agung. Dan pada Rabu 21 Januari lalu saat Presiden Prabowo Subianto lawatan ke luar negeri, memang cukup menarik bahwa saat itu Mensesnek Prasetyo Hadi memanggil Purbaya Sadewa sebagai Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Indonesia Peri Warjino, di mana saat itu ada isu desas-desus bahwa terkait dengan tukar guling mengenai jabatan Juda Agung yang akan digantikan oleh Thomas, dan nantinya Juda Agung menggantikan Thomas sebagai Wakil Menteri Keuangan. Namun kami masih mendalami lebih lanjut terkait dengan kebenaran apakah benar Juda Agung yang nantinya akan dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Keuangan. Dan sebelumnya juga kami sudah menegaskan, mengkonfirmasi kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait nama Juda Agung ini yang akan digadang-gadang sebagai Wakil Menteri Keuangan. Namun lagi-lagi pihak istana menegaskan bahwa hal itu menjadi hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk dengan waktu pemilihan Wakil Menteri Keuangan ini yang nantinya kemungkinan juga akan dilantik beberapa menteri lainnya yang akan digadang-gadang sebagai reshuffle kabinet di awal tahun 2026 ini. Dan kami masih mendalami siapa saja yang nantinya akan menduduki posisi-posisi strategis di kabinet pemerintahan saat ini. Demikian Jose, kembali ke studio. Baik, terima kasih Kautsar Prabowo atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.